Namo Buddhaya. Mari. Kan sudah di sini. Iya, itu spesial nyambut di mari nih. Ya, Pak. Oke, kita ketemu Pak. Iya. Kemarin cuacanya bagus. Cuacanya bagus. Iya. Iya. Kemudian Pak Ari datang berhenti dia. Saya pagi, wah apa ini? Wah berkah ini, berkah Kalimantan Timur sudah sekian lama nggak hujan. Berkah Pak Ari datang. Kami di KN kemarin debu, sama Bante Subabano. Kami pakai masker. Iya. Di keluar mobil, wah nggak berani. Udah masuk ke areal baru lepas. Ternyata tak pernah hujan katanya di sini. Iya, kemarau. Air supaya kering Ya. karena masyarakat diimbau untuk menyimpan air takut itu air asin masuk. Tapi bendungan belum selesai. Bendungan sudah kering. Bisa merendah ya? Iya. Yang UKN kan dibuat itu kan. Oh ya, kalau bendungan IKN Tapi belum beroperasi ya begitu. Biasa. Supaya. Santai-santai di sini. Terima kasih para Bante sudah. Bante ini juga menurut Pak Ali sebagai sebuah. Terima kasih bapak-bapak. ya. Ini hari Senin, hari kerja tapi bisa hari. Saya hari ini rencana ke IKN lagi karena ada upacara doa sederhana nanti. Doa biasa aja kita sebentar. Karena kan pasti pengunjung ada lagi Ini hari apa? Senin biasa sepi. sepi ya. Hari Minggu ya. Ya, Sabtu Minggu biasanya ya. Dan mau melihat 15 hektar ya. Bagus sudah siap. Bukan saja mampu diajak melihat, tapi ingin bapak punya kenangan di sana. Nanti meletakkan batu. Meletakkan batu saja. Vibrasinya makin kuat. Kekuatannya. Kekuatannya. Kalau doa Bante dan para pendeta dan lain-lain tentu akan semakin. Dan doanya kita itu doa ke alam. Alam, betul. Supaya alam itu menjaga, alam itu melindungi. Iya. Kemarin kami nama Bante dan Bante Adi juga mengunjungi rencana tempat ibadah. Tempat rencana wihara sangat bagus sekali. Pinggir jalan. Sangat bagus, tetapi banyak jurangnya. Di bagian atas. Kami akhirnya awalnya di bawah. Di Hindu Pura itu rencana awalnya di paling bawah karena di lokasi awal karena ombak. Tapi teman-teman Hindu ini kan ingin pura itu ada di puncak karena konsepnya pendirian pura itu selalu di gunung tinggi di atas. Ya mungkin kalau kita konsepnya di sana nggak usah besar-besaran karena yang merawatnya umat siapa? Sebaiknya yang simbolik tapi cukup bagus. Ada bangunan ciri kecil tetapi artistik. Iya. Ya itu lebih menurut kepada besar. Karena bayangkan kalau tidak ada penduduk di sana, ya. kemudian umat yang sembahyang mungkin dari Balikpapan, Samarinda itu kan cukup jauh gitu. Jadi kalau pikir yang besar bagaimanapun itu obat pasti berbasis di Balikpapan sama ini. Iya. Kalau di sana bagaimanapun nanti di Pegawai ya. Makanya 2 tahun 2 juta kan Iya. banyak pegawai. Iya. Kalau Muslim mungkin karena Jumatan mereka kan harus dari tempat kerja, tapi kalau kita kan di ibadah itu kan hari tertentu ya. Di Hindu kan purnama tilam gitu. Sama, Budi juga purnama Pradela. Tapi kalau di biara seperti kali ini
biasanya ya cari hari libur. Cari hari liburnya supaya kan teman-teman kan libur ke biara sama keluarga. Bagus juga. Tapi di sini puja bakti, kami istilahnya puja bakti, bukan kebaktian. Kalau baktian punya tetangga. Puja bakti, pujakan kehormatan, ya bakti, rasa bakti. Tapi pagi-pagi. Jadi pagi-pagi sehingga satu keluarga bisa datang ke biara, ayah ibu. Jamnya jam berapa? Jam 9 sampai jam 11. Lalu kemudian mereka yang orang tua di ruang tempat sholat sendiri, kemudian anak-anak lalu ke ruang sekolah minggu, ruang anak-anak belajar. Berarti sendiri, tapi inisiasinya adalah dengan Pemda. Jadi Pemda di lingkungan TPU Taman Pemakaman Umum itu kami minta slot 1 khusus untuk Kalimantan ini. Nah itu dikelola oleh Pemda. Kami memanfaatkan saja dan fasilitas puronya ada, itu yang kami yang jaga. Dan di Sleman itu ada, di sini katanya tanahnya diberikan oleh Pemda. Kalau tanah yang untuk tempat untuk kuburan umat Hindu, itu adalah sebenarnya dari perkumpulan dari paguyuban Tionghoa. Kita plot sekitar 40 hektar lebih, kemudian kita bagi-bagi, salah satu yang kita berikan. Waduh, terima kasih sekali itu. Kami senang sekali. Itu sejarahnya. Luar biasa itu. Dan Hindu juga termasuk tempatnya yang kita berikan cukup tinggi tempatnya di pura itu teman-teman. Oh berarti bukan dari Pemda itu ya? Bukan, dari kami. Waduh, terima kasih banyak. Kami umat Tionghoa. Terima kasih banyak. Saya ahli pelaksananya. Waduh, kami terima kasih sekali. Aku semua Jaya Ali. Iya. Pelaksana yang pada waktu Jadi waktu itu di tanah sana. untuk Hindu kita siapkan ya, sekarang mungkin Bapak sudah lihat lokasinya. Iya. Jadi Terima kasih. kami yang membagi, kita ada 40 hektar lebih. Kapolik Nawil agak depan dan agak tinggi, Hindu juga cukup tinggi. Jadi dibagi ini. Kita yang bagi. Iya, karena kesulitan utama bagi umat itu kadang-kadang soal itu, Pak. Jadi kami waktu itu ngeplot area, kemudian kita ambil. Ada izinnya udah? Dari izin kalau Itu izin sudah awalnya hutan lindung, Pak. Kita proses. Konversi. Ini kehutanan kita proses jadi tempat pemakaman umum. Jadi izinnya keluar. Ambil hak guna ini. Tempat pemakaman umum dari 40 hektar akhirnya terjadi sekitar 30 hektar Untuk pemakaman. untuk pemakaman. Jadi fasilitas Itu di tangan masing nama pribadi berarti. Tapi kan itu sudah wihara anggap mau 30 tahun. Iya, itu makanya. Memang itu harus ada negosiasi berarti. Nggak bisa secara hukum, karena secara hukum pasti bantai posisi lemah. Saya sudah secara pribadi. Ya, mungkin pendekatan saja. Apakah itu tukar, dia win-win solution. Daripada kita udah, dia kan harus sadar bahwa ini heritage yang sudah 30 tahun, tak mungkin ini dibongkar. Apakah dia mau ke tempat lain dan itu diusahakan. Itu lebih win-win. Nah, kalau Bante masuk ke dalam hukum, waduh, Bante harus punya legal lawyer yang kuat. Karena posisi Bante dalam konteks itu memang hak milik sudah ada. Biasanya wihara yang seperti ini, wihara yang model STR lain. Ada kasus di Jakarta ya kan, itu. Itu dari kasus besar sampai Mahkamah Agung. Ini sama, ini bukan wihara yang sudah dibuat biasa. Iya. Kayak Banteng. Modelnya kayak gitu. Kalau dulu pada waktu jadi dirjen, waktu itu masih dirjen dulu lah. Sebelum Pak Budi jadi dirjen, itu pernah nginep tinggal di wihara ini. Dulu Dia kan domisi ya, dia dari Pembimas Jawa Tengah, tapi orangnya sederhana, orangnya juga tidak ini pilih-pilih. Wiharanya waktu itu masih baru dan kita punya tempat sederhana di sebelah sana yang sekarang dibongkar.
Setelah datang ke sini lihat dia, kemudian dia bilang, nanti saya mau nginep di wihara saja, saya nggak mau meninggalkan. Saya sampai aduh gimana? Tapi belum betul nginep 1 malam di sini. Keluarganya bagus sekali. Dan saya memang punya sudah hubungan kenal baik dengan Pak Dirjen gitu. Wayan Suwarjaya. Dulu kan kita Bimasnya sama Hindu Buddha. Nah, Hindu Buddha. Pak Adi Putra ya? Iya, itu yang pertama. Yang pertama Pak Direktur. Lalu sejak zaman Pak Budi Setiawan itu baru Dirjen. Dirjen pertama. Pak Oke kan Buddhis ya? Pak Oke ya Buddhis. Pak Oke salah satu orang Bali yang Buddhis ya? Selain Biku Giri. Betul. Ya zaman Batik Giri. Batik Giri. Ya, yang Buddhis. Saya pernah ke asramnya Batik Giri. Di yang sana, di Banda. Nama Wihara. Banda. Iya, di Brahma Wihara. Dan itu pendeta, tapi Hindu pendeta Hindu, tapi pendeta Buddha. Hindu, tapi ada pendeta Buddha gitu. Itu yang menarik. Bahkan ada yang riset tradisi itu kesogatan. Mereka pewaris dari sang yang kamanya di Kandung yang ada di dalam tradisi Jawa Timur. Nah itu lebih ke memang tradisi Mayana Wajrayana. Dulu kalau Jawa mau Mayana. Tapi yang pertama sebenarnya Theravada. Theravada ya? Ya, Kalingga yang di Jepara. Itu adalah kerajaan Buddhis Theravada yang pertama itu di Jawa, di daerah sana, Jepara. Tapi itu tidak bertahan lama. Makanya kemudian Buddhis berikutnya berubah dalam Mahayana. Tular itu mempunyai anak Dangyang Asmaranata, Dangyang ke Pakistan. Nah ini yang jadi leluhur saya ke Pakistan. Yang dari sana Singasari kemudian Majapahit kalau ke Bali itu baru dalam. Dangyang ke Pakistan ini seorang Brahmana. Itu sudah pergi ke Bali, sudah berpuasa di Bali 1350 benar. Atau itu sebelum Majapahit? Majapahit waktu Gajah Mada yang buruk itu ekspedisi. Itu 1350 beliau menaklukkan Bali dan Sumbawa sampai ke berbagai tempat Gajah Mada. Akhirnya karena beliau sudah menaklukkan Bali, beliau mengutus seorang adipati. Tapi adipatinya ini menarik karena beliau ambil dari gurunya Gajah Mada namanya Dangyang Pakistan, anaknya. Karena seorang Brahmana menjadi Satria gitu. Oh, Brahmana sekalian Satria. Ya, jadi dia Brahmana, anaknya ini jadi kesatria, jadi adipati di Bali. Nah ini gelarnya dalam itu 1350. Majapahit untuk 1500 ya. Jadi sekitar 200 setelah runtuhnya Majapahit, Bali berdiri sendiri. Jadi dalam 1500 di Gel-Gel. Bahkan kekuasaan Bali sampai Blambangan dan Sumbawa. Blambangan Banyuwangi. Jadi Banyuwangi baru ditaklukkan oleh tentara Islam itu setelah Sultan Trenggono, jauh udah masih ke bawah. Kalau Kesultanan Islam di Jawa Tengah itu kan belakang. Bali itu masih Majapahit, Blambangan, Banyuwangi. Sehingga Banyuwangi itu terakhir ditaklukkan oleh. Makanya Bali tradisi yang dari Majapahit tidak berubah. Iya, itu sampai Banyuwangi sampai sekarang masih mirip Bali. Bali. Sekarang itu mungkin tradisi Majapahit yang Bali. Nah Lombok sebagian, Lombok Barat itu Bali karena kuasaannya sampai di sana. Kalau Lombok Barat kan masih ada Buddha, masih Hindu, ada Lombok Barat.
Kalau Lombok Tengah berbeda Sumbawa, Bima. Nah, Pak Ari di Manggala di mana? Oh, Manggala, Nibana. Di mana Nirwana. Stupa simbol di mana? Oh, simbol. Ada catang nih. Catanya. Non Bante. Oh, kasih. Nanti pakai kotak ini. Iya Bante. Saya Ini ada yang kecil. oh iya. Ini apa Miniatur, yang itu? miniatur. Oh, miniatur. Miniaturnya candi. Yang tempat tulisan Tipitaka di Sri Lanka. Jadi ini sudah diukir Bante ya. Iya, ini apa di lontarnya? Lontarnya di sana. Hanya salah satu suka saja. Oh. Di koleksi saya tunjukkan tadi bilang. Bagus banget ini. Nanti kalau ke Sri Lanka saya mau cari lagi tuh. Tapi ini ukiran Sri Lanka atau ukiran di sini Bante? Sri Lanka. Wih, mirip-mirip Bante. Ini ukiran tapi lontarnya ada di dalam. Lontarnya. Iya. Tulisan tangan ya Bante ya. Iya, tulisan tangan. Huruf Sri Lanka betul. Iya. Tulisannya Sri Lanka. Apa Ali? Iya paling tapi tulisannya Iya, iya. Sri Lanka. Ini koleksi satu-satunya barang berharga. Memang koleksi berharganya Bante anu ya, pustaka. Iya. Kami digitalisasi Bante. Oh iya iya. Jadi ada di keluarga kami itu ada 42 kepala lontar. Itu temanya usianya sejak abad 17-18. Oh. Ditulis tangan dalam lontar. Nah kami takut pada usia Betul. itu rusak, kami digitalisasi. Oh. Kemudian kami alih masyarakat. Nanti ahli bahasa sehingga itu lebih abadi. Dan di Bali masih ada yang ahli lontar. Masih ada. Masih ada. Jadi sebagian dari lontar itu salinan. Jadi kalau dulu orang tidak punya fotokopi, nggak mungkin ada fotokopi zaman dulu. Orang menyalin kitab-kitab itu disalin dalam lontar. Tapi di bagian belakang disebut bahwa lontar ini disalin oleh siapa, tanggal berapa. Sehingga kami bisa mengecek. www Purikawan Lubut. Ada yang pesan Wesak yang terlalu banyak. Oh gitu. Di pesan Wesak jangan terawat ya. Itu di sebar nanti. Iya, tapi rasanya belum baca. Iya betul. Nah, ini mumpung ada Sures lagi. Ah. Fotonya di mana? Di sini. Kalau di sana kan udah. Di sini juga apa di dalam? Di Dua kali. Iya, iya 2 kali ya dah. Yuk. 1, 2, 3. Kontrol di depan sana Bang. Ya, ada masalah. Semuanya kena Sures. Oh ya, di atas. Ya, tunggu lagi. Yang gelap. Ya. Kalau kameranya bagus ya. 1, 2. Pol body ini bukan turunan, tetapi juga ada ini apa benang merahnya sama di Sri Lanka, yang Mahabodhi Temple. Mahabodhi Temple. Jadi Ya. bibitnya dari sana. Ya, bibitnya kalau dari sana, daunnya kecil-kecil. Kemarin Pak Ari belum pernah masukin. Belum ada masalah. Wih. Udah itu. Kalau soal tempat yang harus ke arah utara atau apa?
Buddhis bahwa Buddha Rupang itulah kiblat. Buddha Rupang itu lagi. Apa? Dimanapun beliau kiblat. Betul, iya. Artinya tidak tergantung arah. Ya, memang kalau mau dilihat misalnya sisi menghadap timur, menghadap laut, Oh. masih ada ya nilai-nilai yang dipahami secara umum bagus, saya kira tidak. Tapi ya, begitu di dalam ruangan, ya Buddha Rupang itu adalah objek, adalah kiblat untuk banyak orang. Kalau kami di tradisi di Hindu, di Bali terutama itu utara dan timur. Itu namanya ulu itu kepala. Jadi kalau orang tidur, tradisi di Bali kepalanya di timur atau di utara. Kalau kepalanya selatan itu kayak kurang nyaman. Iya. Kecuali kita mau tolak bala itu kepalanya dibuat sebaliknya. Percayaan. Karena ulu itu kepala itu dihormati. Ulu itu kepala, teben itu bawah. Ulu teben. Suci, profan. Nah, biasa itu pemujaan. Kalau lihat mandala orang Bali, rumah-rumahnya di daerah Bali Selatan, tempat suci itu pasti di ujung antara timur dan selatan yang namanya sana. Karena Gunung Agungnya di sana. Kemudian kalau kita tradisi Majapahit itu gunung itu penting, makanya ada gunung penanggungan, gunung Pawitra. Zaman dulu. Makanya ada juga Purwadaksina atau di gunung itu ada tempat untuk Purwadaksina. Dan semua kiblat dari kerajaan itu mengarah ke penanggungan. Nah, di Kediri kan Mahameru di India dipindah ke Jawa, ya, itu di penanggungan sama. Penanggungan sama dulu Gunung Semeru, sama Gunung Kelur. Kalau di Kediri penataran itu pasti lihatnya ke Gunung Kelur. Karena apa namanya anatomi ini Jawa itu hampir kayak India. Banyak gunung-gunung, makanya Mahameru dipindah ke Jawa Timur pada zaman Majapahit sebagai Mahameru Kailas ya kan, sebagai center itu memang logis. Ya. Tapi kalau di Kalimantan tidak ada gunung. Gunung Polisi, Gunung Sari itu jadi nama jalan. Dan di Bali itu ada daerah yang tidak ada gunung di Kalimantan, Hari. Untuk saya keraton apa Jogja aja. Merapi. Radananya Merapi, laut itu. Ya, jadi Bante sudah tahu sudut-sudut kamera gitu. Ya, maaf tahu apa namanya. Rekor muri Mungkin dapat, tapi saya pikir buat apa? Bate-bate dulu tadi. Bate-bate. Oh, tidak. Bate-bate lagi. Iya. Ini kenangan. Berarti pinggir jalan berarti ya? Ya, jalannya di sana. Kalau ada siapa saja bantu Pak. Ada AC-nya Bang. Ya ke sana sempat pasar. Karena apa di atas bukit. Kalau sekolah hari Senin ini nggak ada. Mau aja gedungnya gede gitu. Mau TK.
Wah, berarti udah duluan tuh di Samarinda. Udah ya. Di Palu juga ada. Ya, Palu ya? Palu duluan. Kami niru Palu, Banda. Ya, Palu duluan. Jadi dalam kawasan itu semua ada. Bahkan tambah itu saya BLK, Banda. Balik lagi. Supaya yang tidak mau masuk saya punya sekitar. Iya. Ini jenazah Agung Pandu. Wajahnya beliau Depan tidak lagi. Nah, kita langsung ke tempat makan. wah tinggi sekali ya sebenarnya ini Bang ya. Makanya nanti di bangunan ini, Iya. bangunan nanti setinggi ini Pali. Ayo, kalau lebih tinggi nanti ketutup Bang ya. Bangunan nanti setinggi ini dan bisa level dengan sana. Iya. Jadi yang sakit-sakit juga diberkati Bang. Doa aja dari sini. Kan ada juga itu transisi. Siapa tahu kan saya dulu waktu dirawat di rumah sakit apa gitu ada Bunda Maria, doanya di Bunda Maria. Iya. Di rumah sakit Katolik kan biasanya ada tuh tempat doa. Ternyata siapa tahu orang dari itu merasa wah itu harus kita diminta dari wihara. Ini di atas bukit ya. Itu level itu Pertamina sana. Jadi kalau kita Berarti lihat, ini paling tinggi ya Bang? ya kalau kita lihat Pertamina, kita lihat mungkin selevel lah itu. Pertamina. Jadi kalau kita ke Balikpapan motor Pertamina itu di sana ya, dekat itu. Silakan. Iya iya. Biar pakai dulu. Ya pasar-pasar kita tangan duduk di. Iya, tapi biar bantu dulu nanti saya dulu. Tapi bersih Pali duduk di. Ajoni sama. Oh oke. Pali duduk di sana. Ajoni Pali duduk di. Jadi tempat-tempat yang duduk seperti biasa. Silakan. Saya kan keluar rumah di sini. Kasih data, baca data aja, baca data. Tuh, kita tidak ada itu, tidak ada suntik. Oh, suntik. Nanti bisa di sini. Ya mulai. Namo tassa bhagavato
Batani Sapari Warani Biku Sanggasa Ono Jayama Saduno Bante Biku Sanggo Imani Batani Sapari Warani Patinggan Hantu Amhangkam Digaratan Hitayat Sukaya. Bante, kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Biku Sangga sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Dan tercapai segala cita-cita hidupnya. Dan hari ini kita semua merasa berbahagia kehadiran Pak Arif Wimayana yang telah berkunjung meluangkan waktunya untuk melihat dia berbincang-bincang banyak tentang hal-hal yang sangat berarti bagi kita semua. Kita semua berbahagia, kita semua dapat menyalurkan jasa bajik yang telah kita lakukan pada para leluhur. Semoga para leluhur dan semua makhluk yang diberikan jasa manapun juga mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita manapun juga, baik para leluhur dari sekarang maupun dari yang lampau. Semoga leluhur senang bahagia atas kebajikan yang diperoleh pada saat ini, di mana telah melakukan banyak kebajikan dan bersuka-cita atas keberadaan kondisi pada saat ini kita berkumpul. Silakan bagi jasa yang memberi jasa buang air seperti simbolik air yang turun atau mengalir dari tempat isi tempat yang kosong. Yata mariwaha pura maripuring desa adaran Dewang dewa itu ikinan ketanan upakapade Ecetan mati kastumhan tiba mewasa mijato Sebre beredo sangkapa Canggo penaraso yata Manijo tiraso yata Kasitiyo Wihajang Tosabaro Kewinha Satomate Bawan Wantarayo Sukiti Jayuko Bawa Akiwa Tanasir Desane Cangkut Japacahino Cataro Dhammawadanti Ayuwano Sukang Balang Mawatu Sabda Manggalang Rakantu Sabda Dewata Sabda Putra Nubawena Sada Soti Bawantu Bawatu Sabda Manggalang Rakantu Sabda Dewata Sabda Dhammanubhavena Sada Soti Bawantu Bawatu Sabda Manggalang Rakantu Sabda Dewata Sabda